Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi ini kembali kita bertemu dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan November ini, tepatnya pada tanggal 10 November, seluruh bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Nah, Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang para pahlawan yang sudah berjuang untuk memberikan nyawanya bagi kemerdekaan kita. Bapak Ibu Saudara, pahlawan adalah sosok yang dihargai karena jasa-jasanya dalam membela negara. Karena keberanian mereka dalam membela negara, maka saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan kita. Setelah Indonesia merdeka, kriteria kepahlawanan tidak terbatas hanya pada mereka yang memiliki keberanian dalam mengangkat senjata. Para guru yang berjuang untuk mencerdaskan anak bangsa juga diberi julukan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Begitu juga dengan kontingen-kontingen olahraga yang memenangkan kejuaraan internasional, mereka disetarakan dengan pahlawan yang berjaya di medan perang. Pahlawan adalah orang yang dihargai di sepanjang hayat hidup mereka. Sekalipun mereka sudah tiada, jasa-jasa mereka akan selalu dikenang. Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 32, mari kita mau sama-sama baca. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32, dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Raja Salomo, raja yang penuh dengan hikmat, memberi tempat yang istimewa kepada kesabaran. Sekilas terlihat bahwa lebih sulit menjadi seorang pejuang, menjadi seorang pahlawan daripada orang yang sabar. Dan lebih sulit menjadi perebut kota daripada orang yang menguasai dirinya. Apa itu sabar, Bapak Ibu Saudara? Sabar itu bisa diartikan sebagai sikap bertekun, ya. Sikap yang tak mau patah arang, senantiasa bertahan dalam pengharapan, tak kecut hati sekalipun mengalami kekalahan. Kesabaran itu senantiasa berkaitan dengan waktu. Orang yang sabar mampu menunggu untuk melakukan sesuatu yang penting pada waktu yang tepat. Tapi pada kenyataan hidup kita ya Bapak Ibu Saudara, seringkali kita tuh tidak sabar. Kita bisa lihat sikap ketidaksabaran kita ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Kita seringkali doa kita mendesak Tuhan untuk segera menjawab doa-doa kita. Kita seringkali mendesak Tuhan untuk segera memenuhi kehendak kita. Dan apabila Tuhan tidak segera memberi jawaban atas doa-doa kita, tidak jarang pula ya Bapak Ibu Saudara, kita mengambil tindakan kita sendiri yang menurut anggapan kita itu adalah tindakan yang benar, tindakan yang tepat. Tapi seringkali biasanya itu tidak berujung pada sesuatu yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab, tokoh pahlawan iman yang kita kenal yaitu Abraham. Dia juga adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan janjinya pada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Tapi karena Abraham tidak sabar akan janji Tuhan untuk mempunyai anak dari Sarah, sehingga dia mengawini Hagar yang kemudian melahirkan Ismail. Nah, ketika Ismail lahir, yang timbul adalah masalah ya Bapak Ibu Saudara. Musa, salah seorang tokoh Alkitab lainnya yaitu Musa, dia itu adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika sedang di padang gurun dan bangsa Israel haus membutuhkan air minum, Tuhan memerintahkan Musa untuk berkata kepada bukit batu untuk mengeluarkan air. Tapi karena Musa marah, ketidaksabaran Musa, sehingga Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Akibatnya Musa tidak masuk pada tanah perjanjian. Terbukti bahwa ketidaksabaran itu hanya akan melahirkan persoalan-persoalan yang baru. Dalam Amsal pasal 14 ayat ke-17 dikatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Dan di ayat yang ke-29 dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya,
tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita bahwa di mata Tuhan, kesabaran itu memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan iman kita. Begitu penting dikatakan bahwa orang yang sabar itu akan melebihi seorang pejuang sekalipun. Orang yang mampu menguasai dirinya akan lebih besar daripada orang yang mampu merebut kota. Hidup di dunia yang zaman sekarang ini ya Bapak Ibu Saudara, yang menuntut segala sesuatunya itu serba cepat, seringkali membuat kita lupa akan firman Tuhan yang menekankan kesabaran terhadap segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara, sabar terhadap segala sesuatu itu termasuk sabar dalam menunggu datangnya pertolongan Tuhan. Dengan kita sabar menunggu pertolongan Tuhan, itu semua akan membuat iman kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Meski mungkin jawaban atas doa-doa kita itu tidak kita dapatkan hari ini, mari kita mau terus bersabar, pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Sebuah kesabaran akan membuat kita menjadi orang yang benar, yang lebih berharga dari seorang pahlawan di mata Tuhan. Karena dalam kesabaran terdapat keyakinan yang didasarkan pada iman. Mari kita mau menjalankan apa yang bisa kita lakukan, kita mau lakukan dengan sebaik-baiknya, dan lakukan dengan kesabaran. Pada saatnya nanti, ketika jawaban doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita akan bersuka cita, karena kesabaran ternyata mampu membawa kita menuai segala janji Tuhan. Roh Kudus yang akan terus memampukan kita untuk bersabar dan memiliki penguasaan diri dalam menghadapi segala sesuatu. Karena kesabaran dan penguasaan diri adalah buah dari Roh Kudus. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya dapat memberkati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, bahkan dapat membuat kita untuk lebih lagi memiliki kesabaran dalam menghadapi segala sesuatu. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.